Ngagaru adalah membajak sawah untuk yang kedua kalinya setelah sawah tersebut direndam agar tanah itu luluh. Penggunaan garu sisir dilakukan saat lahan sawah masih dalam keadaan basah. Jadi begitu kerbaunya udah disatuin, mereka tuh rasanya bawaannya pingin lari terus. Kerbau yang digunakan tenaganya harus sudah terlatih dan terbiasa ngagaru supaya mudah mengendalikannya. Larinya kencang. Ini dia nih yang namanya ngagaru. Jadi menggemburkan tanah tapi menggunakan kerbau. Senang banget nih karena kan kerbau tuh suka sama. Aduh. Suka sama lumpur. Wow. Gini. Meski sudah ada mesin pertanian, beberapa masyarakat di daerah masih menggunakan cara tradisional untuk menghemat biaya. Menggarap sawah dengan kerbau merupakan tradisi sejak dari dulu. Rasanya kayak naik delman, tapi bedanya yang narik kerbau, bukan kuda. Ini karena kerbaunya larinya kencang. Pelan, Pak. Putar, Pak, putar. Putar balik. Jadi kelebihan membajak sawah pakai kerbau ini tuh nanti tanahnya jauh lebih subur karena kadang si kerbau tuh buang kotoran. Jadi bisa digunakan sebagai pupuk. Mereka juga percaya proses membajak dengan menggunakan binatang kuat satu ini, hasil tanam akan lebih baik daripada menggunakan traktor. Kegemburan tanah yang dibajak menggunakan kerbau juga akan lebih dalam. Sedangkan traktor hanya menggali permukaan tanahnya. Pak, ya. Nggak mau naik. Saya mau dibawa kemana nih, Pak? Aduh. Wah. Wow. Keunggulan penggunaan kerbau juga bisa menjangkau lahan-lahan yang berundak di mana traktor tidak bisa menjangkaunya. Jadi meskipun pada zaman sekarang tuh udah ada yang modern, tapi ternyata warga di sini tuh masih menggunakan kerbau sebagai alat untuk membajak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo. Wilujeng Sumping di Tanah Pasundan. Petualangan saya kali ini akan menyusuri beragam potensi alam serta kekayaan tradisi yang ada di Sukabumi Selatan. Di pesisir pantai Ujung Genteng ada satu hewan langka yang biasa dicari oleh warga di sini. Saya juga mau ikutan cari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain menawarkan eksotisme alam, pantai ini memiliki biota laut yang melimpah dan menjadi habitat bagi ikan dan hewan laut lainnya. Cari cara hewan lautnya adalah tanahnya harus digaruk-garuk dulu nih. Kayak gini. Karena si hewan ini hidupnya memang di pantai yang berlumpur. Aduh. Dan ini harus hati-hati karena ombaknya suka tiba-tiba datang. Dapat, Kang? Tidak dapat belum? Dapat tidak? Wah, ini nih yang kita cari. Namanya siput laut. Fenomena munculnya siput laut di pesisir pantai Ujung Genteng menjadi daya tarik sendiri bagi sebagian warga. Apalagi kemunculan hewan ini terbilang langka, yaitu saat musim penghujan tiba. Jadi siput laut ini bisa dicari kapan aja. Waktu ombaknya lagi pasang bisa, waktu lagi surut juga bisa. Tapi saya dari tadi belum dapet, susah. Wah, dapet! Dapet satu tapi kecil. Butuh kejelian untuk mengetahui keberadaan siput laut karena mereka merasa nyaman bersembunyi di bawah pasir laut. Hewan berlendir ini sering ditemukan di lautan tropis dan subtropis. Jumlahnya paling banyak terdapat pada lautan Indo-Pasifik dan Pasifik Barat.
Iya, mana kan? Dapat lagi nggak? Belum. Belum. Harus pelan-pelan, nyarinya harus sabar. Hewan ini dapat hidup di berbagai tipe substrat dasar, seperti bebatuan, pasir, lumpur, hingga pecahan koral. Termasuk hewan nokturnal, jadi cukup aktif bergerak saat menjelang matahari terbenam. Jadi korek-korek ke pasirnya itu nggak perlu dalam-dalam, sebenarnya cuma 2 cm aja. Asin. Siput laut ini adalah spesies Mollusca gastropoda laut dalam keluarga Conidae. Cangkangnya berbentuk konus atau kerucut, yaitu bagian pangkal cangkang lebih lebar daripada bagian ujung cangkang. Oh, udah biasa. Mana nih cara pakainya? Kencengin dikit. Nih, saya udah kayak akangnya, jadi lebih mudah. Soalnya dari tadi kena ombaknya ini, sakit juga. Sekali dapat, warga biasa membawa pulang hingga puluhan banyaknya. Ada yang dikonsumsi sendiri, ada juga yang dijual kembali. Kalau siput darat, saya udah pernah nyobain nih. Tapi kalau siput laut, kira-kira rasanya kayak apa ya? Nah, enak ya? Lebih baik kita olah ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jawa Barat punya ragam cara dalam mengolah hasil laut menjadi hidangan penggugah selera. Pertama tuh harus direbus dulu untuk menghilangkan lendir dan kotorannya. Tapi jangan salah, ini lendirnya ini ada manfaatnya juga. Bisa untuk obat luka karena mengandung antiseptik. Hewan laut tak bertulang belakang ini begitu populer dikonsumsi di seluruh dunia. Dagingnya yang lunak dan tersembunyi di dalam cangkang dianggap sebagai santapan mewah di sejumlah negara. Meski memiliki rasa yang enak, tentu harus benar dalam mengolahnya. Sekarang saya mau cobain yang belum dikasih bumbu. Nih. Enak kan? Rasanya tuh mirip kayak kerang, tapi ini teksturnya jauh lebih keras. Kalau kerang kan agak lunak ya. Agak lebih. Tidak berbau amis karena masih sangat segar. Jadi warna airnya udah berubah jadi kuning kehijauan. Ini air dari lendir sama kotorannya. Di balik rasanya yang nikmat, ternyata siput ini juga memiliki berbagai macam kandungan nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Kali ini bumbunya itu nggak diulek, tapi diiris-iris. Terus habis itu ditumis ya, Teh? Iya. Terus ini dicampur sama apa, Teh? Jahe Jahe sama sama garam. Nah, jahe ini fungsinya untuk menghilangkan bau amis pada siput lautnya. Jadi aroma tumisnya udah wangi banget. Teh, bisa diangkat nih, Teh? ya bisa. Masyarakat sini percaya memasak menggunakan bambu akan menambah cita rasa pada daging kerang yang hendak kami olah kali ini. Bumbu yang tadi udah kita bikin dimasukin ke bambunya, tapi ditaruhnya di atas kerangnya. Terus diaduk-aduk ya. Penggunaan bambu sebagai media memasak lazim digunakan di alam karena fungsinya bisa sebagai pengganti wadah memasak. Ya. Di beberapa daerah, batang bambu bahkan sering digunakan untuk memasak nasi, ikan, dan daging-dagingan. Air dari cangkangnya udah mulai mendidih, aromanya udah mulai wangi, terus bambunya juga udah mulai menghitam, itu artinya udah mateng. Memasak dengan bambu cukup efisien karena tidak perlu repot bawa perbekalan atau alat memasak. Tinggal memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia.
Sebenarnya dimasaknya itu bisa bersama cangkangnya, bisa juga dilepas cangkangnya. Dan ini cara makannya pakai lidi, terus dikeluarinnya ke arah depan supaya daging-dagingnya yang di dalam ikut keambil ya teh. Selain rasanya yang enak, ternyata kerang ini mengandung protein yang tinggi, jadi baik untuk kekebalan tubuh. Ternyata di Indonesia ini banyak sekali jenis hewan laut yang bisa dikonsumsi. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Terletak di sisi selatan Pulau Jawa, Sukabumi menyimpan banyak potensi kekayaan alam yang menarik untuk menjadi rangkaian cerita petualangan. Ada tanaman tradisional yang langka tapi masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Waluran Mandiri. Dan katanya tanaman ini sudah hampir punah. Saya jadi penasaran, ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Di Jawa Barat, tanaman ini masih ditanam petani secara konvensional. Oh, ini tanaman. Iya, ini yang udah berbuah, yang udah masa panen baru buat. Ini dia nih tanaman hanjelinya. Dari tadi tuh sebenarnya saya udah lihat tanaman ini. Tapi saya pikir ini tanaman jagung karena bentuk daunnya tuh mirip banget sama tanaman jagung. Tapi bedanya daunnya lebih kecil. Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk pengembangan beragam tanaman sumber karbohidrat alternatif seperti hanjeli ini. Jadi cara ambilnya itu pakai alat yang namanya Etem. etem. Ini prosesnya mirip kayak manen padi. Hanjeli pada dasarnya dapat diberdayakan sebagai pangan potensial yang bergizi berupa pangan berbasis tepung. Tanaman ini tumbuh baik pada kondisi iklim panas serta ketinggian di daerah tropis, bisa mencapai 2000 meter di atas permukaan laut. Ini saya lagi beruntung karena lagi musimnya, jadi carinya tuh nggak susah-susah banget. Hanjeli atau jali merupakan sejenis tumbuhan biji-bijian tropika dari suku padi-padian atau Poaceae. Asalnya adalah Asia Timur dan Malaya, namun sekarang telah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Jadi tanaman ini tuh berbuahnya cuman 2 kali dalam 1 tahun. Makanya langka ya, Bu? Iya, langka. Beberapa varietas memiliki biji yang dapat dimakan dan dijadikan sumber karbohidrat dan juga obat-obatan herbal. Dan selain buahnya yang banyak manfaatnya, ternyata akarnya juga banyak manfaatnya ya. Di beberapa negara seperti di selatan Cina, hanjeli merupakan tanaman penting sebelum jagung dan padi berkembang. Hal ini disebabkan karena hanjeli memiliki nilai gizi yang tidak kalah kualitasnya dibanding beras dan jagung. Sebagai sumber protein, hanjeli memiliki kandungan lemak yang tinggi di antara tanaman serealia. 1, 2, 3. Oh! Aduh, Bu. Ini kuat banget akarnya. Akar hanjeli adalah akar serabut, disebut homoris, yang berperan membuat batangnya tegak berruas-ruas dan berisi. Bau si akarnya nih kayak ketela. Saya jadi lapar. Biji hanjeli yang sudah dipetik harus dijemur terlebih dahulu, kurang lebih
4-5 hari, jadi tergantung cuaca. Setelah dipanen, biji hanjeli dijemur, kemudian ditumbuk untuk memecah kulit biji yang keras. Oh, ini yang udah dijemur selama 4 hari, ternyata warnanya berubah. Jadi lebih coklat dan teksturnya tuh jauh lebih keras. Jadi biji hanjelinya ini harus ditumbuk sampai halus. Dan ini kalau saya lihat setelah ditumbuk, bentuknya itu mirip sama gabah padi. Nih, yang udah halus jadinya kayak gini nih, warnanya jadi putih. Mirip sama kacang yang dihalusin. Tepungnya kapan ini masukin? Oh, setelah santan. Wow. Jadi air gula dan santannya tadi disaring dulu supaya ampas dari gulanya itu Biar bersih. iya biar hilang ya Bu ya. Biar nanti teksturnya tuh lembut. Dodol hanjeli hampir sama dengan dodol pada umumnya yang berbahan baku tepung ketan atau tepung beras. Penggunaan tepung hanjeli diharapkan dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi industri pangan, bahkan industri farmasi. Hal ini mengingat bahwa pengobatan dengan menggunakan biji hanjeli telah dilakukan secara turun-temurun selama bertahun-tahun. Sambil menunggu olahannya matang, sekarang saya mau membuat olahan lain dari tumbuhan hanjelinya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi ternyata ada manfaat lain dari tanaman hanjeli, yaitu pada akarnya. Ini biasanya digunakan oleh masyarakat sini untuk obat tradisional. Kayak masak buncis sih. Sebagai bahan obat herbal, hanjeli dipercaya memiliki berbagai khasiat, seperti anti tumor. Sumber zat aktif obat diperoleh baik dari biji maupun dari ekstrak akarnya. Mana tuh tadi? Dodolnya udah mateng, dan kalau udah mateng tuh teksturnya jauh lebih kental, jadi ngaduknya tuh Harus kuat. susah. Raos pisan, rasanya tuh manis dan teksturnya tuh kenyal-kenyal ya. Ternyata dalam satu tumbuhan hanjeli itu semuanya bisa diolah dari akar sampai ke buahnya. Akarnya tuh bisa dibikin minuman dan buahnya bisa dibikin dodol. Ya Bu. Alam yang kaya membuat masyarakat Desa Waluran cukup bijak dalam mengolah dan memanfaatkannya. Keberadaan hanjeli tidak hanya mampu mengatasi kebutuhan pangan alternatif, melainkan juga mampu memberikan manfaat lebih bagi kebutuhan kesehatan di sini. Jadi dodol yang terbuat dari hanjeli ini ternyata mengandung serat yang tinggi, jadi bagus untuk diet. Dan minumannya yang dari akar hanjeli juga bermanfaat buat tubuh. Katanya bisa buat obat kanker, terus biri-biri juga bisa. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kenapa ada tari-tariannya? Supaya menghilangkan capek pada saat ngagondang.